Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danishwara Ramardiadi dengan NIM 112 112 101 102 104 gitu. Saya dari kelas 4A dengan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada penjelasan kali ini saya akan dimulai dengan menjelaskan kata teknologi itu berasal. Nah, kata teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yakni teknoi. Nah, teknik itu artinya seni, keterampilan atau satu cara untuk mencapai suatu hasil. Dan logos artinya ilmu dan kata gitu. Nah, secara harfiahnya adalah dapat ilmu teknologi itu adalah ilmu tentang cara untuk mencapai satu tujuan. Pada kebudayaan Yunani kuno, teknik itu merujuk pada dua mana. Yang pertama itu pekerja yang bersifat kerajinan tukang menukang, dan juga kerajinan menggunakan seni pikiran dan seni halus. Sedangkan yang kedua itu adalah artinya itu adalah teknik itu adalah keterampilan atau keahlian dalam satu bidang. Sedangkan kalau menurut Donide definisi dari teknologi itu sebenarnya itu luas gitu, artinya itu pengertiannya luas dan siapa saja yang bisa didefinisikan oleh siapa saja gitu. Tapi menurut beliau gitu kan, untuk mendefinisikan sebuah teknologi itu terdapat 3 ciri-ciri utama. Yang pertama itu adalah teknologi harus memiliki komponen yang konkret, yaitu materi. Yang kedua itu adalah menggunakan aspek penggunaan yang dengan jenis praktis, dan juga yang ketiga itu hubungan antara alat-alat teknologi dengan umat manusia, baik untuk yang penciptanya, penggunanya, dan juga untuk yang mengubahnya. Untuk menurut ide gitu, teknologi definisi teknologi yang diartikan oleh Yunani kuno itu, kalau menurut beliau itu mereka tuh belum bisa untuk membedain apa itu seni, apa itu teknologi. Kenapa? Karena dari kata tekniknya yaitu suatu keberhasilan, suatu cara maaf. Nah, suatu ya seni, keterampilan, dan juga suatu cara untuk mencapai suatu hasil itu menurut beliau itu hanya berorientasi kepada nilai estetik gitu kan. Nah, dan karena hal inilah kenapa teknologi lebih berkembang di zamannya Romawi Helenis, yang dimana masyarakatnya pada saat itu bisa membedakan bisa memilih dan juga memilah kebudayaan, apa nilai yang baik dari kebudayaan lain, dan lalu mereka terapkan di kebudayaan mereka. Secara teknologi juga baru berkembang secara signifikan di zaman Renaissance gitu. Yang dimana pada zaman salah satunya paling menampak itu adalah pada saat Galileo Galilei itu menemukan namanya teleskop. Gitu. Nah, Galileo Galilei ini sebenarnya bukan sebuah orang spektakuler dari Yunani, melainkan dia tuh adalah seorang prototipe modern teknosains gitu kan. Nah, menurut beliau yaitu Don Ihde,
kalau teknologi, kalau Galileo itu adalah orang pertama yang yang menemukan yang mem, yang membuat sains itu mewujudkan diri dari sisi teknologis tuh, dan dengan menggunakan alat eksperimen. Nah, dalam perkembangan teknologi selanjutnya gitu kan, terutama pada saat pada saat dua zaman perang dunia gitu, seperti pada perkembangan teknologi itu juga terdapat lahirnya adalah bom dan juga senjata musnah gitu. Nah, pada saat itu muncullah persoalan yang dimana kaum determinis sosial dan juga determinis pandangan itu menganggap teknologi netral gitu. Nah, mana teknologi menurut kaum determinis sosial itu dianggap netral, alasannya karena ya teknologi itu tidak memiliki efek apapun kalau di luar sampai ada campur tangan manusia. Nah kan kalau menurut determinis pandangan gitu, teknologi itu memiliki alur hidupnya sendiri dan juga mereka dapat berjalan sendiri, yang artinya teknologi itu otonom dan menarik manusia ke dalam pemikiran yang membuat teknologi itu dianggap sebagai sebuah sarana. Nah, hal ini ditanggapi oleh Don Ide dengan mengambil posisi yang bertentangan dengan kedua aliran tersebut gitu kan. Karena menurut dia teknologi itu gak netral, dalam artian teknologi itu yang digunakan sebagai manusia itu sebagai mediator dalam persepsi dunia yang mengubah pengalamannya. Nah, alasannya karena teknologi yang kenapa menjadi netral adalah karena melalui kuasa manusia dapat menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan atau sarana gitu. Tapi istilah netral itu tidak mengimplikasikan baik dan buruknya gitu kan, karena tidak netralnya teknologi itu merujuk ke perubahan pengalaman manusia yang terjadi akibat teknologi. Nah, lalu selanjutnya adalah metode filsafat Udide. Nah, Udide menggunakan pendekatan fenomenologis dalam filsafat teknologinya. Dengan menggunakan pendekatan ini, ia dapat mengkaji fenomena teknologi yang berdasarkan model persepsi ala Husserl dan Merleau-Ponty serta model praksis. Nah, dimana ketika dunia itu dipahami secara perceptual melalui instrumen teknologi gitu kan, teknologi gitu, pengalaman manusia pun juga berubah karena baginya sudah menjadi suatu hal yang lumrah memperlihatkan bahwa bagaimanapun instrumen memperluas atau merubah pengalaman manusia gitu. Nah, tapi ada perbedaan antara fenomenologinya Husserl dan juga fenomenologinya ide, dimana ide itu kalau nggak sekedar relasi subjek dengan relasi subjek dengan dunia gitu. Nah,
Lalu lebih luas lagi sebenarnya pada ada juga namanya kesadaran atau ego transcendental yang menggunakan yang digantikan dengan tubuh gitu kan. Di mana tubuh itu bersifat tubuh dan instrumen teknologi yang bersifat relasional adalah ego yang memahami dunia secara eksistensial. Nah, yang artinya bukan lagi berada dalam tubuh, bukan berarti saya berada dalam tubuh saya gitu kan. Maka sebagai saya itulah yang memahami dunia. Melainkan tubuh saya yang sebagai saya yang memahami dunia. Nah, metode ini disebut metode fenomenologi instrumentasi, dan dengan metode ini ide berusaha menjelaskan bagaimana pengalaman indrawi manusia secara intensional dan perseptual melalui artefak teknologi. Lalu ada juga namanya metode post fenomenologi atau pasca fenomenologi atau fenomenologi ide. Nah, meskipun menggunakan pengalaman intuisi dan mencari kompleksitas pengalaman gitu, ia tidak lagi merujuk pada ego transendental. Nah, fenomena ini lebih bersifat pragmatis karena selalu meneliti sesuatu yang konkret dan melihat pengalaman yang keterbutuhan. Persepsi ide itu udah dibagi dua. Yang pertama tuh mikro yang langsung dari tubuh dan indera manusia. Yang kedua adalah yang diperoleh dari cara budaya dan lingkungan. Nah, lalu ada lagi persepsi yang terdapat dalam teknologi yang mengubah manusia. Nah, yang pertama persepsi waktu. Contohnya persepsi waktu itu adalah contohnya arloji atau jam. Nah, jam itu kan dengan lahir jam itu itu sangat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Ya, di mana terutama di bagian barat ya, karena dengan adanya arloji waktu dapat diukur dapat dihitung dalam satuan jam, menit hingga juga detik. Itu. Dan ini dapat menimbulkan ada perbedaan manusia yang menggunakan jam dan juga tidak. Karena contohnya misalnya masyarakat petani yang bercocok ya, mereka kan bercocok tanam itu kan mengandalkan pergerakan musim, peredaran matahari dan juga bulan gitu. Kalau dan itu yang dan dengan itu membuat masyarakat petani itu juga lebih terlihat mengalir dan santai gitu kan. Sedangkan untuk orang yang menggunakan jam ya khusus gitu, mereka tuh lebih tidak terlihat santai, maksudnya lebih lebih kalau ini ya mereka lebih sibuk lah gitu kan, bisa dibilang lebih teratur lah. Nah, mereka terlihat lebih teratur karena ya dengan adanya jam gitu kan, mereka tuh lebih menghargai adanya waktu gitu kan. Bahkan di dunia bagian barat itu juga muncul istilah namanya time is money atau waktu adalah uang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada persepsi ruang gitu kan. Nah, contoh dari persepsi ruang ini antara lain tuh adalah adanya peta gitu, lahirnya peta. Yang mana peta kan terdapat ruang-ruang yang terdapat pada atas di koordinatnya gitu kan, garis lintang, dan lalu juga ada garis lintang, ada garis bujur gitu. Nah, adanya peta ini juga dapat mengidealisasikan atau mengidealisasikan ruang gitu. Nah, tuh.
Nah, dengan adanya peta, bumi juga dapat dibaca dari atas. Baca dari atas. Nah, dalam memahami peta ini juga kita membutuhkan eh, satu suatu perspektif miniasi dari tubuh. Nah, contoh lainnya adalah teleskop. Nah, dengan teleskop itu kan kita bisa magnifikasi benda-benda yang sangat jauh gitu kan. Contohnya kayak benda angkasa deh, benda-benda luar angkasa. Kayak bulan, matahari, terus Saturnus, terus Pluto, Mars dan lain-lain gitu. Nah, kita dengan adanya teknologi ini kita bisa melihat benda-benda tersebut lebih dekat gitu. Nah, terus selanjutnya adalah persepsi bahasa. Nah, persepsi bahasa itu dengan adanya perbedaan antara bahasa tulisan, lisan dan tulisan. Nah, perbedaan tersebut adalah pada bahasa tulisan itu yang salah satu terlihat lebih formal, dan dalam bahasa tulisan juga, dalam tulisan tersebut kita juga bisa melihat mereka tuh bukan sistem penulisan dan juga atau sistem gambar. Nah, dari sinilah juga dapat kita lihat teknologi yang terdapat dalam budayanya. Selain itu dengan tulisan juga dapat berubah-ubah bentuk gitu kan. Dan contohnya kalau pada zaman sekarang gitu, teknologi tulisan juga udah berubah menjadi bentuk-bentuk elektronik. Lalu selanjutnya adalah hubungan manusia dan teknologi. Menurut ide ada hubungan manusia dan teknologi antara lain adalah, yang pertama itu hubungan ketertubuhan. Nah, mana hubungan keterbutuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah embodiment relation gitu. Ya, ini merupakan sebuah alat yang perannya sebagai perpanjangan dari tubuh manusia dan sebagian tubuh manusia dalam relasinya dalam dunia. Nah, pada hubungan ini teknologi itu posisinya itu mediasi tengah lah gitu. Contohnya kacamata dan telepon. Nah, dengan kacamata nih, contohnya kacamata ini kita bisa ngelihat kita dapat tertumbuh dalam diri kita satu kesatuan dalam mana sesuatu dengan kacamata ini. Sedangkan dalam telepon kita dapat menunggu satu kesatuan pada saat kita bercakap-cakap, jarak jauh. Nah, adapun hubungan yang dapat digambarkan dari hubungan ini adalah, dalam hubungan ini gambarnya dulu manusia yang pertama, dan dalam kurung manusia strip teknologi dia di posisi tengah seperti yang bilang beri tahu kan tadi kalau posisinya sebagai mediasi, lalu tutup kurung strip dunia di paling belakang. Lalu kedua adalah hermeneutis. Nah, hermeneutisnya teknologi itu dibaca sebagai teks yang butuh ditafsirkan. Nah, dalam hubungan ini pembacaan tuh jadi hal yang penting. Nah, contohnya adalah ya termometer lah, contoh dari hermeneutis ini. Yang ya ketika kita berada di ruang yang dingin lah, let's say kita di ruang ber-AC gitu, seperti contoh di kelas gitu. Nah, lalu kita keluar ruangan, dan panas terik dari matahari itu
nggak tidak berasa gitu. Tapi kalau kita gunakan termometer gitu kan, terdapat perubahan yang signifikan dari suhu gitu. Contohnya pada saat ruang ber-AC suhunya itu sekitar ya 8, mungkin sekitar 15 atau bahkan di bawah 14 derajat. Lalu pada saat keluar ruangan gitu kan, suhu yang terdapat di termometer itu tiba-tiba secara langsung meningkat secara drastis. Jadi sekitar 38 Celcius. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari sinilah alat itu dipandang sebagai objek yang nyatu dengan dunia kita mati. Dan teknologi dalam hubungan hermeneutis ini harus berciri material gitu kan. Dan hubungan yang dapat digambarkan dari hubungan ini adalah manusia, strip, buka kurung, teknologi, strip, dunia, tutup kurung. Lalu selanjutnya adalah hubungan keberlainan. Nah, hubungan ini adalah pandangan lain dari Don Ide yang memandang teknologi sebagai alat teknologi tidak sebagai objek. Mereka sebagai sesuatu yang lain. Yang dimana ya seperti orang lain yang dipandang punya perbedaan yang radikal, maka manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana. Dalam hal teknologi ialah teknologi yang kita kerap suatu alat teknologi seperti dalam hal teknologi ialah teknologi yang kita anggap sebagai alat teknologi yang seperti manusia karena memiliki dunia sendiri. Contohnya adalah kuda. Kuda itu sebuah kendaraan yang mereka memiliki dunia sendiri dan kita nggak bisa jangkau. Ataupun pada saat kita lagi main video game gitu, contohnya main game game X lah gitu. Nah, pada saat kita main X gitu kan, kita mengoperasikannya contoh kita melalui joystick atau menggunakan tombol atau controller lah gitu kan. Nah, gitu kan. Nah, kita kan meskipun kita kan bisa kendalikan dengan pengendali atau controller gitu kan, tapi kita di sini memiliki dunia sendiri gitu kan, bahkan kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di sana gitu. Nah, udahlah, pada hubungan ini yang tergambarkan adalah manusia, strip, teknologi, strip, tutup kurung, buka kurung, dunia, tutup kurung. Nah, gitu. Lalu selanjutnya adalah hubungan latar belakang. Nah, hubungan latar belakang ini terbalikan dari hubungan keberlainan gitu kan. Dimana pada saat di sini tuh teknologi itu perannya sebagai latar belakang gitu. Contohnya adalah AC atau heater. Nah, pendingin ruangan atau heater. Nah, alat ini kan kita butuh kita yang operasiin dulu gitu kan, untuk menyalakannya atau mengaktifkannya gitu kan. Tapi setelah itu mereka kerja dengan sendirinya. Demikian penjelasan materi filsafat teknologi menurut Don Ide dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.